teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 11. Pada podcast kali ini, kami akan membahas analisis artikel ilmiah yang kemudian kami kembangkan menjadi sebuah opini dengan topik pajak di sektor pertanian. Artikel yang kami analisis berjudul Commercial Crop Farmers Preference and Willingness to Pay for Innovative Agriculture Tax, atau preferensi dan kesediaan petani tanaman komersial untuk membayar inovasi pajak pertanian. Bukti dari Distrik Arfam Plain South Ghana dengan studi kasus di Distrik Arfam Plain South Ghana. Melalui podcast ini, kami akan membahas poin-poin penting dari artikel tersebut, sekaligus menyampaikan opini kami terkait tantangan dan relevansinya. Untuk membahas topik ini, saya sudah bersama dua teman diskusi. Halo guys. Halo semuanya. Semoga diskusi kita bermanfaat. Nah, sebelum masuk ke opini lebih jauh, kita mulai dari gambaran umum yang menjadi latar belakang pembahasan dalam artikel tersebut. Selama ini, pajak sering dianggap sebagai beban, termasuk oleh para petani. Namun, artikel yang kami analisis justru menunjukkan hasil yang berbeda. Bisa dijelaskan sedikit mengenai temuan awal dari penelitian tersebut? Ya, sangat betul penelitian oleh Nicholas Popong dengan kawan-kawannya pada tahun 2025 yang dilakukan di Distrik Arfam Plain South Ghana menunjukkan bahwa petani justru memiliki kemauan yang tinggi untuk membayar pajak, asalkan sistem yang dimiliki oleh pemerintah itu jelas, inovatif, dan transparan. Begitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa persepsi petani terhadap pajak tidak selalu negatif. Hal ini membawa kita pada pembahasan berikutnya mengenai tingkat kesediaan petani dalam membayar pajak. Kalau berbicara soal kesediaan, seberapa besar kemauan petani untuk membayar pajak berdasarkan penelitian tersebut? Ya, cukup mengejutkan, sekitar 89% petani bersedia untuk membayar pajak. Bahkan 95% setuju dengan pungutan pajak khusus tanaman. Temuan ini mematahkan asumsi kita, anggapan kita bahwa sektor informal seperti pertanian selalu menolak pemungutan pajak. Begitu. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada kemauan petani, tetapi pada pemahaman dan kepercayaan. Petani yang paham tujuan pajak dan aturan hukum cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang merasa dipaksa tanpa penjelasan. Artinya, selain kemauan, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi kepatuhan petani. Salah satunya berkaitan dengan peran pemerintah dan layanan publik. Lalu, bagaimana hubungan antara pajak yang dibayarkan petani dengan kualitas layanan publik yang mereka terima? Ya, petani memandang pajak itu sebagai bentuk kontribusi yang harus diimbangi dengan manfaat yang nyata. Irigasi dan fasilitas pertanian, kepatuhan menjadi lebih mudah tumbuh dari sudut pandang kita. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dan pelayanan publik memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat. Sebaliknya, kita terjadi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kepercayaan petani akan menurun. Oleh karena itu, kepatuhan pajak sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan integritas pemerintah. Meskipun harapan petani terhadap layanan publik cukup besar, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Walaupun kemauan petani cukup tinggi, apa saja tantangan utama dalam penerapan pajak di sektor pertanian?
Tantangan utamanya adalah beban pajak yang dianggap sangat berat dan rendahnya literasi pajak. Banyak petani belum memahami aturan pajak. Bahasa yang digunakan masih terlalu begitu rumit. Menurut opini saya, sanksi saja tidak cukup. Edukasi pajak yang lebih efektif untuk jangka panjang. Pemerintah seharusnya tidak hanya berperan sebagai penagih, tetapi juga sebagai edukator yang mampu menjelaskan pajak dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh para petani. Dari berbagai tantangan tersebut, kami kemudian merumuskan pandangan dan penilaian kami sendiri sebagai bentuk opini kelompok. Berdasarkan hasil analisis artikel ini, kami beropini bahwa persoalan utama dalam pemungutan pajak pertanian bukan terletak pada penolakan petani, melainkan pada cara kebijakan pajak tersebut diterapkan. Menurut kami, jika pemerintah mampu membangun sistem pajak yang transparan, yang adil dan mudah dipahami bagi masyarakat, maka kepatuhan petani akan meningkat secara alami tanpa harus bergantung pada sanksi. Kami juga berpendapat bahwa pendekatan edukatif jauh lebih relevan untuk sektor pertanian karena perlu merasa dilibatkan dan dihargai, bukan hanya dijadikan objek pemungutan pajak saja. Opini kelompok ini kemudian menjadi dasar bagi kami untuk melihat bagaimana temuan penelitian di Ghana dapat direfleksikan dalam konteks Indonesia. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hasil penelitian di Ghana ini? Kasus di Ghana dapat menjadi cermin bagi Indonesia. Formulasi sektor informal tidak harus dilakukan secara represif, melainkan melalui pendekatan yang inklusif, transparan, dan edukatif. Ketika petani merasa dilibatkan dan melihat manfaat nyata dari pajak, maka kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya. Dari hasil analisis artikel dan opini kelompok yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan pajak pertanian bukan terletak pada besarnya tarif, melainkan pada transparansi, edukasi, dan kualitas layanan publik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdiskusi, dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyimak podcast kami. Terima kasih, semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat. Kami tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.